Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di Cicat Kataliso yang hadir menemani weekend kalian untuk mengulik seputar dunia startup beserta para founder. Hari ini adalah episode pertama dari Cicat Kataliso yang nantinya juga akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 10 WIB. Dicatat ya teman-teman harinya, menyesuaikan dengan zona teman-teman tinggal juga. Jadi ini adalah acara terbaru dari Katalis yang mengajak teman-teman khususnya penggiat startup untuk hadir di acara kami. Dan mengajak teman-teman khususnya yang sekarang menjalankan sebuah bisnis dan bisa hadir di acara kami untuk mengupas tuntas seputar dunia startup. Dan kita juga mempunyai beragam rangkaian topik-topik menarik lainnya yang pastinya ditemani dengan narasumber dari alumni Katalis yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya. Di episode pertama ini kami mempersembahkan topik yang lagi hits, yakni The Secret of Startup by the Great Founders, di mana para founders kita pada hari ini akan membagikan behind the scene atau bittersweet moment perjalanan mereka membangun startup hingga berhasil sampai saat ini. Pastinya sudah nggak sabar mendengarkan cerita perjalanan mereka, tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Meldiana Ayurestanti, saya tidak sendiri. Di sini ditemani host lainnya dari tim Katalis, ada Coach Jacob yang kebetulan ini belum bisa hadir, ada Coach Onma, ada Mas Roy, dan ada Mbak Nadia yang mungkin bentar lagi akan join. Oke, kita mempunyai 24 peserta yang sudah regis di Google Form Katalis. Nanti mereka bisa langsung join ke Zoom kita pada hari ini. Baik, langsung saja untuk mengawali kegiatan ini ada Coach Onma sebagai Project Manager Katalis yang akan menyapa kalian semua sekaligus membuka acara pada hari ini. Oke, Coach Onma, dipersilahkan. Oke, terima kasih Meldi. Suara saya jelas kah? Jelas banget, Coach. Dengeran ya? Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang hari ini menjalankan ibadah puasa. Ini direkam ya, Meldi ya. Jadi nanti, walaupun mungkin nanti yang hadir cuma 24, harapannya chit-chat kita ini, ngobrol kita ini nanti bisa ditayangkan di YouTube. Jadi nanti banyak orang yang akan mendapatkan manfaat dari acara ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga nih untuk para alumni Katalis Starco, khusus untuk Mas Armando dari Belantik, kemudian Mas Iman dari Sedekah, Mas Jerima dari Monef, dan teman-teman yang lain yang sudah hadir. Di sini kita pastinya akan sharing dan teman-teman pastinya akan membagikan ilmu teman-teman yang mungkin akan bermanfaat bagi para calon startup di luar sana. Jadi semoga ini bermanfaat dan semoga ini juga bisa menjadi pemahaman baru ataupun menjadi insight baru para startup-startup muda yang baru ingin memulai ataupun sudah memulai cuman masih belum punya kekuatan, belum punya kemampuan untuk bagaimana sih menjadi seorang founder itu. Nah, melalui acara ini harapannya semua itu akan terjawab ya dengan pengalaman-pengalaman yang saya tahu extraordinary dari teman-teman semua di sini, yang dari 3 orang ini yang punya otentisitas yang luar biasa, yang sampai sekarang masih eksis menjalankan bisnisnya, dan harapannya ini bisa menjadi inspirasi kita semua. Saya pikir itu aja, Meldi. Silakan langsung kita aja chat, santai aja, relax aja ya. Harapannya nanti ini bisa menjadi apa ya, menjadi acara yang berkeselanjutan ya, berkesinambungan yang akan menghadirkan para startup muda Indonesia. Oke, silakan Meldi. Ya, terima kasih. Menjadi nanti ini Zoom kita akan di-upload di YouTube Katalis, dan teman-teman yang lain juga bisa ikut tahu isi percakapan dari diskusi kita pada hari ini gitu. Baik, kita langsung aja mulai acara dan kita sebut meriah ketiga founders pada hari ini, Mas Orlan dari Belantik, Mas Iman dari Sedekah, dan Mas Yeremia dari Monef. Oke, saya persilakan untuk ketiga founder ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Mungkin dari Mas Orlan.
Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi, Coach. Selamat pagi juga buat teman-teman Katalis. Saya Armando Orlan, saya dari Blantix. Blantix sendiri ini merupakan sebuah e-commerce yang menghubungkan antara peternak lokal dengan end customer, di mana selama ini peternak lokal ini kesulitan untuk mencari end customer. Jadi kita membantu peternak lokal yang kebetulan ada di Malang dan Tulungagung menggunakan platform e-commerce Blantix ini. Gitu. Usia saya berapa ya sekarang? 24 tahun. Saya masih muda teman-teman, dan baru lulus tahun kemarin. Dan saya ngikut program Starco ini tahun ini juga, angkatan pertama. Mungkin itu dulu dari saya. Ya, terima kasih Mas Orlan dari Blantik. Selanjutnya ada Mas Yerimia dari Monef. Dipersilakan Mas Yerimia. Halo, selamat siang. Udah mendengar, Kak Meli? Ya. Oke, siap. Thank you untuk waktunya. Terima kasih buat coach semua juga, terutama untuk Katalis dan Starco udah kasih kesempatan buat kami bertiga. Dan perkenalkan lagi, saya Yeremia, merupakan salah satu alumni dari Katalis yang memang membawa startup di bidang pendidikan bernama Munef. Munef sendiri adalah sebuah, kita bisa bilangnya sebagai website builder yang memang berfokus untuk membuat e-learning, karena kita tahu bahwa sekarang banyak banget tempat-tempat kursus di Indonesia yang memang bisa dibilang skala kecil ya, dan kita juga menasar ke sekolah-sekolahan yang memang terdampak terhadap COVID, dan kita membangun sebuah e-learning builder yang memang bisa dibilang dengan harga yang sangat terjangkau untuk para pejuang edukasi nih, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Dan saat ini kita sudah melayani baru setahun kita berdiri, tapi di saat yang bersamaan kita sudah melayani sekitar 20-an sekolahan dan tempat kursus untuk membangun sebuah edukasi yang lebih baik secara online. Dan saya sendiri merupakan alumni dari ITB, angkatan tahun lulusnya 2019, 2 tahun yang lalu. Untuk saat ini umur saya 22 tahun. Dan sekarang kegiatannya ya paling membangun Munef bersama teman-teman sekalian. Gitu. Itu mungkin dari saya. Keren banget, jadi para founder ini masih muda-muda ya, 24, 22. Oke, bagaimana dengan Mas Iman nih? Monggo Mas Iman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih untuk host, untuk Bang Oma dan tim dari Starco dan Katalis. Juga selamat pagi untuk Bang Armando dan Bang Yeremia ya. Tadi kalau soal umur lah, saya jangan sebut umur lah, kayaknya saya jauh di atas mereka. Tapi alhamdulillah punya semangat yang sama seperti mereka. Perkenalkan, nama saya Iman Kertamuda dari sedekah.com. Sedekah.com adalah digital assistant yang membantu panti asuhan menjadi mandiri melalui pemberdayaan berbasis geolokasi. Mana memang yang kita lakukan adalah membantu panti asuhan memiliki profil digital, akses donasi secara digital, dan juga pendampingan wirausaha dengan tujuan nantinya mereka menjadi mandiri dan meningkatkan kualitas hidup dari penghuninya atau adik-adik yatim duafa di seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau background dari saya sendiri, saya lebih banyak di dunia sales ya, di dunia penjualan gitu ya. Jadi ketika saya pertama kali terjun, pertama kali bersentuhan bersentuhan dengan sedekah ini ataupun dengan kegiatan pemberdayaan sosial ini, itu membuat saya mendapatkan pengalaman berbeda. Sehingga bersama teman-teman kita terus jalanin sampai sekarang dengan fokus sebagai social enterprise, dan harapannya tentunya ke depannya nanti para panti asuhan di seluruh Indonesia itu bisa menjadi mandiri, tidak hanya bergantung dari donasi, tapi juga bahkan bisa menjadi sumber pendapatan mungkin bagi daerahnya atau bagi lingkungannya, sehingga bisa membawa perubahan yang signifikan gitu sih. Terima kasih, Mbak. Oke, keren banget. Jadi aku tangkap sekilas ya, Mas Armando dari Blantik bergerak di bidang agriculture, terus Monef bidang education, dan Sideka fokusnya ke sociopreneur ya, begitu ya? Ya. Dan sebenarnya kita mempunyai banyak pertanyaan dari teman-teman online kita pada hari ini. Nanti kita move on ke session and question and answer untuk itu. Namun selanjutnya saya akan menanyakan nih untuk teman-teman 3 founder ini,
Eh, pastinya teman-teman udah tahu nih gambaran singkat profilnya dari eh, ketiga founder kita pada hari ini melalui IG Katalis ya, katalis.id. Mengulik lebih jauh lagi nih, apa sih yang melatar belakangi ketiga founder ini untuk membangun startup? Susah nggak sih membangun startup itu? Mungkin bisa dijawab dari Mas Yeremia dulu nih. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi memang kalau startup itu yang paling simple ya harus berawal dari sebuah masalah ya. Masalah yang memang kalau dilihat ya masalah di mana aja ada gitu kan. Tapi bagaimana masalah itu dirasakan oleh orang-orang yang akan menjadi target market kita. Singkat cerita memang kalau dimulai dari perjalanannya Munaf tuh berliku-liku sih. Bahkan kita itu ideation-nya itu lebih dari setahun dan memang digodok dari lomba ke lomba. Bahkan kan kita bisa bilang pasca dan sebelum pandemi dan pas lagi pandemi gitu ya. Sebelum pandemi kita sudah membangun e-learning yang memang kita percaya bahwa ke depan pendidikan nggak bisa yang sifatnya offline gitu, yang harus dipadukan dengan online. Dan di saat yang bersamaan, blessing in disguise juga pandemi datang, terpaksa kita harus memajukan yang awalnya planning kita lebih panjang tapi dipercepat karena adanya demand gitu ya, terutama dari tempat-tempat kursus yang sangat terdampak, dan itu membuat kami semakin semangat nih buat menolong para pegiat edukasi gitu ya, karena memang kita fokusnya itu tidak hanya yang di formal education, yang di sekolahan, kampus, tapi kita juga ke yang informal. Dan di situ kita ngelihat bahwa dengan adanya startup yang kita bangun ini tidak hanya bersifat untuk transaksional, tapi kita juga lebih daripada itu, kita melihat bahwa pendidikan itu ya memang sangat penting, dan selain itu juga kita melihat bahwa kan banyak kursus ini UMKM. Kita percaya bahwa UMKM ini yang penggerak ekonomi kita walaupun di tengah pandemi ini. Jadi kita percaya bahwa solusi-solusi yang kita bawa ini nggak hanya bersifat untuk diri kita sendiri, tapi memang bersifat untuk membantu lebih nih banyak khalayak, terutama dia yang menjadi target market kita. Dan lucunya juga sebenarnya sebuah startup itu yang paling penting ya momentum ya, sebenarnya momentum. Dan juga akhirnya dari momentum itu kita ngeliat bahwa banyaknya pembelajaran dari para customer kita, mungkin customer-customer yang marah dan sebagainya, itu yang membentuk kita sampai saat ini sih. Dan kenapa kita bertahan, ya karena dari customer yang bahagia akan produk kita. Gitu sih. Oke, jadi Monef itu berasal dari suatu masalah untuk memperjuangkan bagi penggiat education ya Mas Jeremia. Iya, betul, Kak Meli. Keren sekali. Bagaimana kalau dengan Belantik nih Mas Orlan, latar belakangnya dari terciptanya Belantik ini awal mulanya dari apa dulu? Iya, mungkin awal-awalnya sama ya kayak si Mas Yeremia, bangun startup itu banyak struggle-nya juga. Kita juga besarnya dari lomba ke lomba, jadi ceritanya 2 tahun lalu. Ketika kuliah kerja nyata, nah di tempat kuliah kerja nyata ini kebetulan desa yang saya jadi tempat desa saya ini adalah desa penghasil ternak terbesar di Kabupaten Malang untuk suplai di Malang Raya, kemudian di kota-kota terbesar, kota-kota di sekitarnya kayak Surabaya, Blitar, sama Tulungagung. Nah, ternyata kalau yang dilihat sih selama ini peternak itu kalau ternaknya banyak, berarti dia ini punya ekonominya cukup bagus gitu. Ternyata mereka ini punya masalah juga di sana. Masalahnya adalah mereka ini kesulitan gapai si end customer. Nah, hal yang menggugah hati saya waktu itu adalah gimana sih caranya peternak ini yang ada di desa tempat KKN saya ini bisa melewati nih ada middleman di sini atau si yang biasanya kita sebut dengan tengkulak. Nah, supaya harga yang dibeli sama tengkulak ini itu harga jual yang dijual sama peternak itu bisa lebih tinggi nih dibandingkan sama kalau dibeli sama si tengkulak tadi. Jadi berangkat dari masalah tersebut ini itu panjang lagi sih perjalanannya sampai saya waktu itu baru kenal startup juga. Jadi saya kuliah 6 tahun menyesal sih kok baru kenal startup itu di tahun terakhir saya. Kenapa sih nggak kenal pas di awal-awal saya atau di tengah-tengah saya kuliah ya. Seandainya kenalnya di tengah-tengah kuliah pasti udah
running jauh ya. Itu sih yang saya sesali. Jadi pesan yang saya selalu sampaikan kepada adik-adik saya mahasiswa itu, mumpung masih semester sekarang kan, event-event mahasiswa, pendanaan-pendanaan di mana-mana itu ada banyak, jadi dimaksimalin gitu. Nah, berangkat dari masalah tadi itu juga saya dipertemukan nih sama salah satu coach startup, coach Cekopin ini. Jadi saya di sana itu mulai kenal nih tentang startup dan cemplung di dunia startup gitu. Jadi pas udah nyemplung di sana ternyata 2 tahun nyemplung di sana rasanya susah-susah nikmatnya gitu ya, susah-susah nikmat. Kemudian kalau bangun startup, lika-likunya ada banyak juga ya. Mungkin ada faktor tim, kemudian faktor waktu juga sih. Jadi kalau tantangan yang kami hadapi sekarang adalah faktor waktu ya. Jadi gimana caranya kita bisa berpacu nih sama waktu. Dan kebetulan juga Blantix ini mulai runningnya pas tepat ketika awal-awal corona itu. Jadi pas corona itu udah mulai udah mulai nampak, karena mungkin karena momennya pas juga. Jadi ada beberapa peternak yang memang kita bantu menggunakan platform kita, dan juga sempat kerjasama dengan beberapa pemerintahan di Jawa Timur pas tahun awal-awal kita berdiri itu. Oh, Mungkin itu sih Mbak Melvi. Oke, jadi dari kisahnya Mas Orlan Blantik ini dimulai dari KKN, di mana ketemu dengan suatu desa yang mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai peternak dan penghasil juga ternak terbesar di Kabupaten Malang gitu ya Mas Orlan. Iya benar. Oke, keren sekali. Gimana nih dengan Mas Iman yang fokusnya di sociopreneur nih? Pasti impact-nya lebih besar ya Mas Iman. Gimana sih latar belakangnya Mas Iman membentuk Sideka ini? Jadi kalau boleh cerita, sebenarnya latar belakangnya dulu itu waktu masih kerja ya. Jadi pas masih kerja itu dengan rutinitas yang padat, terus merasa kayak ada yang kurang gitu ya. Ada satu hal yang kurang di hidup gitu ya. Apa gitu ya. Pada akhirnya secara tidak sengaja saya mengikut di sebuah seminar startup. Jadi ikut di sebuah seminar startup, terus duduk di sana, terus saya ngelihat banyak banget anak-anak muda yang saya bilang, wah ini kayaknya hidupnya bergairah banget nih, saya bilang gitu ya. Agak beda sama saya yang udah mulai monoton pada saat itu ya. Terus di sana itu mereka ngeluarin semua ide-idenya. Nah dari situ saya juga mikir, kira-kira saya mau ide apa ya gitu ya. Akhirnya tercetuslah sebuah ide pengen bikin namanya marketplace kebaikan. Jadi saya pengen ada satu marketplace di mana isinya adalah orang-orang baik, melakukan hal-hal baik dan memang untuk tujuan baik. Nah, jadi awalnya tuh sedekah itu belum seperti sekarang ini ya, dan namanya pun bukan yang sekarang gitu ya. Tapi itu sekitar tahun 2017, cukup lama. Sampai akhirnya sempat terlupakan. Akhirnya di tahun 2019 awal itu mulai dibangun lagi dengan konsep tadinya blog dulu untuk informasi tentang tempat-tempat untuk berbagi. Kenapa begitu? Karena saya berpikir pada saat itu saya ingin bantu seseorang, atau mungkin ada orang yang bantu orang lain tapi nggak bisa sendirian gitu ya. Gimana kita bisa ajak orang lain supaya tahu di sana ada yang butuh dibantu gitu, atau kita bisa menemukan orang-orang ataupun lokasi untuk berbagi di sekitar kita. Nah, awal mulanya seperti itu tuh. Cikal bakal akhirnya jadi sebuah startup, dan seiring waktu ketemu sama teman-teman co-founder yang sekarang dan punya visi dan misi yang sama, bahwa kita ingin berguna bagi masyarakat, punya legacy, punya sesuatu yang bisa diteruskan gitu ya. Dan akhirnya kita berfokus pada bidang panti asuhan itu baru sekitar tahun lalu itu. Setelah kita juga brainstorming, ideation, kita kumpul-kumpulin, akhirnya kita fokus ke panti karena kita berpikir di panti asuhan itu adalah tempatnya para generasi penerus bangsa yang, dan jumlahnya itu tidak sedikit. Total info dari Kementerian Sosial itu jumlah anak terdaftar di panti asuhan itu ada 500.000 jiwa, dan itu setara dengan jumlah warga kota Solo. Dan begitu kita melakukan survei di lapangan, ternyata banyak banget problem yang bisa diselesaikan, bukan bisa tapi harus diselesaikan supaya tingkat kehidupan mereka juga meningkat dari sisi sandang, pangan, papan. Dan akhirnya kita mengusulkan ide untuk pemberdayaan panti asuhan melalui bidang wirausaha. Nah, terus gimana lika-likunya seperti yang dilihat tadi ya, bahwa ide ini tercetus pertama kali tahun 2017
terus baru mulai berjalan lagi 2019, berarti memang bikin sebuah startup itu, bikin ide itu gampang ya, bikin ide itu gampang, tapi meneruskannya untuk bisa berjalan sampai sejauh ini, itu banyak banget faktornya, mulai tadi kayak Mas Orlando bilang ya, faktor tim, ada faktor customer juga, dan faktor sebagainya. Tapi kalau dari kita sendiri, yang kita tetap fokus adalah sesuai dengan tujuan yang kita bikin bareng-bareng dengan para founder, itu yang selalu jadi semangat buat kita, apapun yang kita jalanin, kembali lagi ke tujuan tersebut sih. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, keren banget nih perjalanannya Mas Iman untuk membangun sedekah dari pertama ikut seminar ya Mas Iman, langsung bisa expand juga kerjasama dengan panti asuhan gitu. Wow, keren sekali. Impact-nya juga besar banget ya untuk bagi sosiopreneur membantu orang lain gitu ya di bidang sosial gitu. Oke, selanjutnya ingin tahu nih teman-teman founder, tadi Mas Iman juga bilang bahwa berdirinya pertama kali Sideka itu tahun 2017 ya Mas Iman? Hingga idenya ya. Oh, itu idenya tahun 2017. Untuk teman-teman yang lain, pertama kali tercetus idenya itu kapan sih? Dari Monef dan dari Blantik itu kapan? Di tahun berapa? Oke. Kalau Munef sekitar tahun 2018 akhir ya, kita ikut lomba dari Lintas Arta dari situ sih. 2018 akhir. Kalau Blantik gimana? Kalau Blantik tahun akhir juga tahun 2018, kemudian mulai muncul nyawanya itu di tahun 2020, bulan Februarian kayaknya. Iya, bulan Februari. Jadi Blantik nih yang termuda ya di antara dua startup ini. Kalau boleh tahu lokasinya di mana nih untuk Sideka? Kalau lokasi kantor, lokasi base camp kita ada di Tangerang sih. Di Tangerang, oke. Kalau Monef di mana nih? Ada dua, satu di Bandung, di ITB, sama di Jakarta di Conclave Simatupang. Di mana, sorry Mas Yeremia? Kalau di Bandung di ITB, LPK, kalau di Jakarta di Conclave Simatupang. Oh, jadi ada dua ya office-nya ya? Bisa di Bandung, bisa di Jakarta. Yeah. Oke. Kalau Blantik gimana nih Mas Orlan? Kalau Blantik lokasinya banyak ya. Di setiap kandang peternak. Jadi kalau lokasi kantornya kita ada di Tulungagung, kebetulan salah satu founder juga dari sana, jadi kantornya ada di sana. Tapi kalau untuk lokasi kerja itu cukup kita berpindah-pindah, tapi kalau saat ini tetapnya ada di Sawojajar di Kota Malang juga gitu. Oke, bagi teman-teman yang ada di Kota Malang, Tangerang, Jakarta, dan Bandung, boleh nih main-main nih ke kantor mereka dan tanya-tanya nih, sharing supaya kalian termotivasi untuk membangun startup atau menanyakan apa sih solusi yang kalian masalah yang sedang kalian hadapi nih. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Penasaran nih untuk ketiga founder ini, mimpi kalian pertama kali itu sebelum mengenal startup apa sih? Dan dampak positif apa yang kalian rasakan setelah menjadi seorang founder startup? Mungkin dari Mas Iman nih, yang lebih senior nih. Aduh, yang lebih senior ya. Jadi sih, kayak yang saya bilang tadi ya, memang itu kan awal mulanya lahir dari kegelisahan hati ya. Jadi memang waktu itu kayak sedang beraktivitas kantor itu masih ada yang kurang gitu ya, masih kayaknya bukan ini deh, bukan ini yang mau gue jalanin gitu, bukan ini yang mau gue terusin dalam hidup gitu ya, agak dalam sih. Nah akhirnya begitu tidak sengaja ngejalanin sedekah, setiap, kalau boleh saya bilang ya, setiap apa yang saya lakuin di sedekah, mulai dari develop websitenya, terus juga kunjungan ke pantinya, itu setiap halnya itu malah bikin saya malah makin nggak bisa lepas dari sedekah. Saya merasa wah ini nih kayaknya nih memang harus saya terusin gitu ya. Kalau boleh dikatakan gampang itu setiap hal yang saya lakukan sedekah itu bikin saya makin cinta sama sedekah. Jadi bareng-bareng sama teman-teman kita terusin sampai sekarang gitu sih. Jadi mungkin bisa dikatakan rasa cinta kali ya ke startup. Wah, mantap sekali. Sebelumnya Mas Iman
kerja atau magang di mana sebelum menciptakan sedekah itu? Oh, terakhir itu waktu bikin sedekah itu masih kerja di salah satu job portal terbesar di Indonesia. Dan pada akhirnya keputusannya lebih nyaman di sedekah ya Mas Iman? Lebih saya banget lah, kayaknya gitu. Oh, oke. Oke, bagaimana dengan Mas Yeremia nih, mimpi sebelumnya mengenal startup, mengenal Monef, dan dampak positif apa sih yang dirasakan sebagai foundernya Monef? Maksudnya cita-cita pas kecil gitu, Kak? Iya, iya. Atau oke. Oh, kalau cita-cita pas kecil ngelawan banget sih ya. Aku pengen jadi pendeta sebenarnya cita-cita pas kecilnya kan. Terus terus singkat cerita akhirnya pas kuliah di Bandung kan ya, di ITB SBM itu daya kompetisinya tinggi banget sih, parah banget di sana ya. Maksudnya rata-rata korporat ya mereka ngincernya gitu kan. Apalagi sejak ada LinkedIn ya, kayaknya semua berlomba-lomba buat nunjukin jabatan. Akhirnya singkat cerita dapat korporat yang dimau, konsultan gitu ya, salah satu konsultan besar juga. Terus sampai cari-cari konsultan Big Four dan sebagainya, aku cari gitu, sampai singkat cerita ada satu interviewer ya gitu ya yang ngomong kayak, kan aku suka nanya balik ke mereka gitu, apa sih alasan Bapak Ibu direktur ini mereka mau bertahan di perusahaan ini gitu kan. Terus ada satu direktur yang ngomong kayak, dia bilang, wah saya nggak pernah ditanain nih pertanyaan ini, cuman jujur saya kalau pas umur kamu sih saya pengennya bisnis, kata dia gitu kan. Dia ngomong kayak gitu. Terus singkat cerita banyaklah kegalauan gitu kan, dan itu tiap hari doanya tuh cuma pengen minta kebijaksanaan aja, apa sih yang harus saya dapatkan dalam hidup ini, karena di usia yang semuda ini pasti kita galau ya, pasti zaman-zaman itu pas lulus tuh kayak yang dirasakan tuh, kok orang-orang udah kayak gini. Apalagi mungkin teman-teman kayak Mas Iman dan Mas Orlando pasti juga tahu kalau kita sebagai pebisnis, ketika kita masih di bawah gitu ya, ngeliat orang-orang yang udah kerja udah di atas gitu, kadang ada rasa iri dan sebagainya gitu. Itu yang tiap hari mental ya, karena jujur kalau kita sebagai pebisnis sebenarnya yang harus kita kalahkan ya diri sendiri pasti sih. Kayak gimana pagi-pagi kita mau bangun nggak nih, kita mau jalanin nggak, atau kayak ya udahlah libur aja hari ini karena kita kan yang megang nakodanya gitu ya. Dan singkat cerita ya udah aku jalankan mimpi yang sebenarnya akhirnya aku bangun sama teman-temanku ini, yang ternyata bisnis tuh nggak cuma yang sifatnya untuk transaksional yang tadi aku bilang gitu ya. Karena aku ada satu bisnis juga, karena kebetulan kita bootstrap ya, jadi aku ada satu pegangan lagi. Aku direktur di bisnis yang konvensional ya, kita bilang yang buat aku cari makan lah gitu ya. Aku ada apotek gitu, ada bisnis obat, ya, ada bisnis obat yang berjalan. Dan di situ emang sifatnya transaksional, tapi pas masuk ke Monef, bangun sama tim, ngelihat bahwa ada social impact yang bisa dibangun yang jauh lebih dari mengenai profit yang kita cari ya. Karena kan kalau secara ekonomi, bisnis ya profit ya dari loss dan sebagainya. Tapi ternyata ketika kita masuk ke startup itu kan banyak yang soal impact ya. Semua ya kita mau ke investor manapun ngomongnya soal impact gitu kan. Dan di situ aku ngerasa bahwa ini ada impact yang mungkin kalau secara kasat mata orang-orang itu banyak yang nganggep remeh gitu, kayak apaan sih, banyak kali yang pesaing kamu yang udah gede dan sebagainya. Cuman dari yang tadi aku bilang, yang ada customer yang merasa happy dengan adanya kita ini, yang bikin bensin kita tetap berjalan sih sampai sekarang gitu. Kalau mimpi itu terlalu jauh sih menurut aku ya Mbak, tapi ada mimpi yang sebenarnya dari hati aku, ya itu tadi, sosial impact apa yang bisa aku berikan terutama di bidang pendidikan. Tapi kalau mimpi goals di akhir, ya hidup seperti yang kita jalanin aja sih dari hari ke hari. Yang penting kita tahu goals di akhirnya ini bisa kita ukur gitu. Itu sih. Oke, dari Mas Irmi kita belajar bahwa kita harus tahu diri sendiri dulu nih. Apalagi nggak mudah nih menjadi pembisnis dan melihat teman-teman kita yang udah karirnya udah melejit ya di bidang lainnya, bukan di bidang bisnis, pastinya berpengaruh banget dengan mental kita. Tapi dengan rasa cinta kita dengan startup, mengetahui feedback dari customer, itu yang bikin kita stay di startup masing-masing ya. Oke. Bagaimana dengan Blantik, Mas Orlan? Ya, dengan Blantik ya, bagaimana nih untuk mimpi sebelumnya membangun Blantik dan apa yang dirasakan setelah menjadi foundernya Blantik? Iya,
Jadi kalau sebelum membangun Belantik itu semasa kuliah dulu itu saya udah aktif sih terjun ke masyarakat karena saya memang basic organisasinya dulu di lembaga penalaran. Jadi memang salah satu kerjanya kami di penalaran ini adalah Tridharma Perguruan Tinggi itu. Jadi membuat inovasi, kemudian gimana cara inovasi ini tuh bisa dipakai nih untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Nah, sejak kuliah itu juga sebelum saya masuk ke startup itu sudah kenal banyak orang, kenal banyak UMKM juga, termasuk beberapa UMKM yang saya ikut membangun juga sampai sekarang kita masih punya relasi yang bagus di sana. Jadi di sana itu saya punya mimpi dulu, gimana caranya saya ini bisa berbisnis tapi bisa memberikan dampak sosial bagi orang-orang di luar saya, khususnya masyarakat-masyarakat yang ada di pedesaan gitu, yang belum kesentuh sama teknologi ataupun belum kesentuh sama apa ya, solusi-solusi berbasis teknologi untuk membantu usaha-usaha mereka ini gitu. Dan setelah terjun ke startup ya, ternyata di sana lebih banyak lagi ya sosial impact yang kita berikan untuk masyarakat. Tapi di sini fokusnya lebih fokus ya. Kalau dulu kan UMKM makanan ya digarap, kemudian UMKM apa lagi ya digarap gitu ya. Nah, kalau di startup sekarang lebih fokus ke urusan peternak gitu. Jadi kita ngurusin di bidang peternak semua gitu. Jadi membantu peternak-peternak lokal yang sekarang membutuhkan bantuan dan inovasi mahasiswa nih gitu. Inovasi mahasiswa lagi. Inovasi anak muda gitu. Masih belum move on dari mahasiswa. Kemudian dulu juga saya itu sejak kuliah itu bahkan nggak pengen lulus cepet gitu. Tapi karena orang tua saya selalu menekan ya, kalau kamu nggak bisa lulus cepat nanti semua biaya itu ditanggung sama kamu sendiri. Jadi dengan berat hati saya akhirnya lulus cepat. Karena saya sadar ya, ketika saya lulus cepat, waktu itu sebelum saya kenal startup ya, ketika saya lulus cepat, belum tentu saya bisa melakukan hal yang sama seperti sekarang ini, waktu saya posisi mahasiswa ya, bisa berkeliling di masyarakat, membantu masyarakat juga, kemudian dengan teman-teman sekampus juga itu bisa membantu masyarakat itu. Jadi berangkat dari sana sih. Sejak kuliah itu udah berhadapan dengan problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian di samping itu juga sudah lama juga ya di bidang inovasi untuk mahasiswa. Jadi pas masuk di startup ini udah nggak terlalu kaget juga sih gimana caranya membuat sebuah inovasi yang memiliki unique value. Tapi yang kagetnya itu gimana caranya inovasi ini tuh bisa menghasilin profit gitu ya. Bisnis model dan lain-lainnya itu waduh. Itu yang membuat tantangannya berbeda. Tapi yang saya bilang tadi susah-susah nikmat ya pas di startup ini. Oke. Jadi Mas Orlan ini dari Belantik ini awal mulanya dari ikut organisasi ya Mas Orlan. Lebih jauh tentang dunia peternakan dan sekarang juga menekuni saat ini. Oke, kita move on ke question selanjutnya nih. Sekarang ini kan startup semakin menjamur ya, setiap tahunnya pasti bertambah, otomatis competitors bertambah. Apa ya yang ada pada startup kalian dan bagaimana kalian tetap sustain apalagi di tengah kondisi pandemi saat ini? Ini Mas Orlan bisa dijawab terlebih dahulu. Kalau dari kami ya, memang kalau startup ini kan harus punya unique value yang tersendiri supaya dia bisa membedakan diri nih, membedakan bisnisnya dengan bisnis-bisnis lainnya. Tapi kembali lagi bisnis harus menghasilkan profit ya. Kalau nggak ada duitnya ya bukan bisnis ya. Jadi yang membuat kami sekarang ini tetap ada bertahan juga adalah ada customer yang membutuhkannya gitu. Ada customer yang membutuhkan, kemudian kita fokus untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sama customer itu sendiri gitu. Jadi kita sekarang juga untuk di Belantik lagi mencoba bisnis model baru. Jadi kalau sebelumnya kita tampil gadingan nih, nyekel gadingan.
Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya itu kita memang fokus di e-commerce-nya untuk membantu peternak lokal ini untuk bisa menjual ternaknya ke end customer tadi. Namun selama kita membangun membangun Blantix ini, ternyata ada dari beberapa customer kami ini sudah punya skill juga, sudah punya lahan, kemudian ternaknya juga cukup banyak, kemudian punya pasarnya juga yang sudah cukup bagus, tapi ternyata mereka ini masih kesulitan modal. Akhirnya di tahun lalu kemarin kita coba satu program baru untuk crowdfunding di startup kita, namun itu masih uji MVP pas tahun kemarin. Ternyata dampaknya bagus, kita berhasil menghimpun pendanaan bersama untuk membantu proyek peternakan nyampe 700-an juta tahun kemarin itu, padahal masih uji MVP juga. Dan tahun ini kita coba ada satu cabang dari Blantix namanya Inavan.Asia untuk program peer-to-peer lending untuk crowdfundingnya. Jadi saat ini kita membuat proyek pendanaan untuk bidang peternakan. Jadi kita selalu mencoba hal-hal baru, tapi tetap satu frekuensi, satu jalur sama Blantix, tetap di bidang peternakan. Itu. Akhirnya bersama Starco juga kemarin, itu bersama Coach Joshua, itu yang awalnya masuknya Blantix, coaching akhir-akhirnya itu malah saya ikut coachingnya ini si Inavan tadi gitu. Karena kita melihat sama Coach Joshua juga ini lebih bagus ya prospeknya dibandingkan yang awal tadi. Jadi bisa membantu lebih banyak peternak supaya mereka itu bisa mandiri juga, kemudian bisa membantu usaha di bidang peternakan ini bisa lebih besar lagi. Tuh. Oke, jadi insight terakhir itu dari ini ya Mas Olan, didapat dari waktu coaching di Starco ya, melalui Coach Joshua ya yang Inavan tadi itu. Iya benar. Untuk kalau teman-teman ingin ikut program Inavan itu, Mas Olan bisa ke mana nih? Ke websitenya di mana? Iya, jadi sekarang kita lagi buka proyek pendanaan untuk proyek kurban. Jadi pendanaan bersama untuk proyek kurban di website inavan.asia. Nanti tinggal beli aja lembar sahamnya berapa. Untuk websitenya masih sederhana sekali sistemnya, tapi untuk bisnisnya udah tertata dengan baik, jadi tidak perlu khawatir. Oke. Bagi teman-teman yang ingin investasi di bidang peternakan, langsung aja kunjungi website yang tadi Mas Orlan bilang, bisa ditulis Mas Orlan di kolom chat. Oke, kita lanjut ke Mas Yeremia nih. Goal untuk saat ini apa nih Mas Yeremia di Monef ini, tahun ini? Oke, thank you pertanyaannya. Kalau untuk goal sendiri, yang pasti kalau untuk startup sendiri, kita semakin hari harus semakin inovasi ya. Karena memang kalau aku pelajarin bahwa ada 2 skill utama yang harus dimilikin ya, yaitu problem solving dan decision making sih. Jadi basicnya ya kalau problem solving itu yang harus dimilikin semua startup, dan termasuk yang mungkin udah gede pun kayak Tokopedia, Gojek, dan sebagainya, mereka tiap hari tetap belajar tentang problem solving, apa yang ingin mereka pecahkan gitu kan. Dan untuk goal besarnya tentu kita ingin memecahkan dulu nih problem solving dari sebuah masalah, terutama di Indonesia ya, akan adaptasi teknologi. Karena kan kita pemain baru yang berusaha buat yuk ngangkat nih pemain-pemain edukasi yang sifatnya mungkin agak tradisional gitu ya, yang mereka kurang biasa dengan yang sifatnya online. Kita ajarin mereka dengan hati gitu ya, dengan sungguh-sungguh bahwa ngasih tahu ini penting loh, terutama how mereka survive di pandemi ini. Dan kadang-kala problem solving itu yang sangat berat ya, karena kita pengen tahu kira-kira permasalahan apa yang bikin mereka tuh enggan untuk pindah dari yang offline ke online. Karena kan memang basicnya kita tuh buat selamatin mereka yang berkutat di kubangan offline doang gitu ya, karena kan kalau nggak mereka semakin tergerus dengan globalisasi, kita angkat supaya menjadi online, tapi ada satu masalah besar di situ, gimana menadarkan masyarakat Indonesia, terutama para pemilik bisnis ini buat mau nih belajar tentang bagaimana mengaktifkan sekolah online ini, karena pasti susah untuk adaptasi itu buat mereka. Dan yang kedua adalah skill decision making kita sendiri ya. Setelah problem solving,
adalah decision making di goals tahun ini, yaitu gimana kita punya sangat banyak sekali kesempatan buat bangun sebuah produk baru dan sebagainya. Cuman gimana kita punya decision making yang paling tepat buat tentukan kira-kira yang paling relevan buat kondisi saat ini itu yang mana. Karena kita sebagai pelaku bisnis tuh tiap hari ya mungkin Mas Iman, Mas Orlando juga hadapin gitu ya, yaitu paradox of option, di mana kita tiap hari dikasih peluang ini, tapi mana yang paling prioritas yang bisa kita gunakan buat goals kita nantinya gitu. Karena memang kalau startup itu terutama saya rasakan ya di 2 tahun pertama ini masih goyah, tapi ya karena ikut coaching kayak gini, terutama Starko gitu ya, kemarin sama Coach Gutom, kayak diyakinkan lagi nih, jangan kebanyakan ngikut arus gitu ya, maksudnya harus ada satu pendirian. Itu yang menjadi sebuah goals sendiri ketika startup tuh masih kroco gitu ya, masih kecil. Jadi gimana punya sebuah goals untuk mematenkan diri bahwa oh ini ya goals kita gitu loh, oh ini ya KPI, terutama KPI ya, kita kebahas yang teknisnya aja ya, mungkin kalau di startup OKR ya kita bilang ya. Nah itu yang harus ditetapkan, karena ya kalau bisnis kita nggak menggunakan KPI, OKR dan sebagainya ya kita tiap hari jalan tanpa tujuan yang jelas gitu sih. Itu yang menjadi sebuah goals di balik goals gitu ya, kalau aku bilang di tahun ini terutama. Karena biasa kalau tahun-tahun yang masih kroco-kroco gini yang agak goyah nih kadang. Gitu sih. Untuk Monef sekarang ini program apa Mas Irim ya yang sedang dijalankan? Mungkin barangkali teman-teman bisa ini join di Monef. Oke, jadi memang kalau untuk program itu yang seperti aku bilang berjalan sesuai dengan kebutuhan. Yang awalnya kita hanya platform builder, sekarang puji Tuhan kita udah ada satu program besar, Monef Academy. Itu tiap bulan kita adakan dengan para klien kita juga. Jadi kita kasih kesempatan buat para klien kita ini nge-branding. Dan basicnya sebenarnya Monef Academy ini adalah webinar yang kita adakan dengan para klien-klien kita ini, tapi dengan konsep LMS. Jadi kalau webinar itu misalnya kayak webinar itu sifatnya cuma one time event, kita bangun webinar ini berseri, jadi kayak bootcamp, dan kita padukan dengan e-learning kita gitu. Jadi sifatnya nanti para peserta ini bisa mengikuti webinar tersebut, tapi setelah selesai webinar mereka tetap bisa dapat kurikulum, dan itu lifetime event. Jadi mereka bisa ikutin kurikulum tersebut, diakses di academy.monef.com. Mungkin nanti aku ketik. Jadi ini satu bisnis baru yang ya itu tadi berjalan karena ada masalah ya, kita ngeliat bahwa oh ternyata webinar yang saat ini berlangsung ya sifatnya ada one time event, jadi kita bangun yang sifatnya lebih berkelanjutan gitu. Itu sih kira-kira untuk yang saat ini produk baru kita. Kalau yang produk utamanya tetap berjalan, yaitu yang tadi untuk membantu para kursus tersebut. Itu kira-kira Mbak. Oke, jadi ada Monef Academy ya, academy.monef.com. Silakan kunjungi websitenya Monef ini untuk lebih update tentang webinar yang kalian butuhkan, sekaligus juga kalian bisa produktif di bulan puasa ini. Oke, kita lanjut ke Mas Iman nih. Mas Iman, gimana nih? Kita ingin terlibat juga nih dalam Sociopreneur untuk memberikan bantuan juga kepada teman-teman di panti asuhan atau program-program sedekah. Kira-kira program apa sih yang ditawarkan sedekah untuk sekarang ini yang bisa kita join juga?